Jadi lu pengacara? Pengacara, lebih tepatnya pasti lo mau jokesnya pengangguran pengacara. Oh, lo ini antek-antek tambang. Ya kita mengurusi lah beberapa. Tapi maksud gua tahapannya tuh biasanya secepat itu ya emang. Enggak ya, prakteknya enggak. Itu kan saya bilang bisa aja itu dana. Bisa 2 minggu kan kalau jadwal sidang. Terus sidangnya seminggu lagi. Oh, berarti 3 minggu tuh kira-kira. 3 minggu kira-kira paling cepat langsung. Paling cepat tuh 3 minggu, bukan 3 hari kan? Lanjut. Nongkrong lagi bareng Will dan Mamot di sini. Bareng orang yang paling sering menggugat di MK. Gua ada. Siapa sih? Perkenalkan diri dong, nama lu siapa? Siapa sih lo? Ziko namanya. Ziko siapa? Oh iya. Sugar Rush nih. Nama aku Ziko, Leonard Jagardo Simanjuntak, panjang sekali, panggil aja Ziko. Wih, kenapa namanya Ziko? Kenapa jadi asal-usul nama? Iya harus dong. Nggak penting. Ya itu doa orang tua lah, biar kayak Ziko di Brazil kan. Oh, Ziko Brazil. Tahu-taunya enggak. Tahu-taunya enggak. Lu lagi sibuk apa sekarang, Bro? Ya biasa lah lawyering, ngurusin kasus. Kasus apa ya biasa, Bro? Ada kasus konstitusional, tapi ada juga kasus kayak bisnis kayak tambang enggak. Oh, lo ini antek-antek tambang. Ya kita mengurusi lah beberapa kayak gitu. Tapi kan intinya semua pengacara kan harus yang ada dikerjakan harus dikerjakan. Ya, oke. Jadi lu pengacara? Pengacara, lebih tepatnya pasti lo mau jokesnya pengangguran pengacara. Kok bisa dibaca sih? Ya elah, coba bercandaan lo, school banget anjir. Iya, tapi maksudnya lu berarti fokus di lawyering berarti sekarang? Lawyering. Nggak, maksudnya nggak ikut organisasi apa atau apa gitu? Ada sih, tapi ya cuman ikut sebagai pengurus aja. Oh, oke. Ya, tapi fokus utama lu cari makannya di lawyering berarti? Oh iya, iyalah. Iya. Itu. Nah kan kalau dari maksud gue gue aja kaget pas ketemu lu, ternyata lu lu berapa kali itu melakukan mensubmit gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Kalau dihitung berapa kali? Kalau dihitung? Waktu itu saya kan pernah diminta jadi ahli kan di Pengadilan Tata Usaha Negara sama Petun. Sama mantan hakim MK disuruh diminta tulisin kamu udah berapa banyak kasus kan di CV. Itu 5 lembar ya. 5 lembar, lu banyak banget dong, Bos. 5 lembar. Tapi yang ke MK-nya spesifik? Iya, MK-nya itu semua MK 5 lembar. Dan itu berhasil semua lo menang? Enggak semuanya lah. Nah, yang menang-menang coba. Tapi udah banyak, maksud gue 5 lembar tuh berarti banyak banget tuh. Ya, ada yang aneh-aneh juga sih, kayak Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ada lagi Undang-Undang lo emang beneran banyak acara ya? Anjir. Jokesnya masih dipaksa maksudnya. Soalnya banyak hal yang menarik sebenarnya. Rata-rata yang lu gugat, anjir ini kenapa jatuh nih kayaknya? Nah, ya rata-rata yang lu gugat tuh, ini kenapa kursi gua kayak nggak kuat menopang badan saya ini? Beneran lo, kursinya rusak guys. Anjir kursinya rusak. Ya gimana ya? Kursi Kapolri aja diambil. Kursi Kapolri aja diambil. Itu lawakan buat Bang Bahlil maksudnya. Selamat Bang Bahlil. Udah jadi ketum. Lanjut. Maksudnya 5 halaman tuh berarti banyak banget dong. Ya ada macam-macam lah perkara. Tapi maksud gue berarti lu menguji, berarti kan lu mengajukan tuntutan kan dari rata-rata dari undang-undang ke MK. Iya. Itu undang-undang lu uji ada semua? Yang ke MK kan pasti undang-undang, tapi kalau misalnya bukan kayak undang-undang, pernah saya nguji Perda DKI Jakarta buatan Anies ya, yang memberi kewenangan dia buat nutup Tanah Abang, itu ke Mahkamah Agung dan dikabulkan waktu itu. Wih, berarti lo viral sejak itu? Nggak juga, sebelumnya udah pernah yang lain juga. Itu tapi nggak pernah viral, gue nggak pernah denger nama lu sih. Nah, kan Anda bukan orang HTN. Berarti kalau di dunia HTN, Anda sudah paling viral ya? Saya tidak mau kalau gitu pertanyaan itu gua, sendiri. Undang-undang yang pertama yang lu bawa ke MK apa? Waktu itu jadi DPR itu mengeluarkan undang-undang barang siapa mengkritik mereka bisa dipidanakan, UU MD 3. Oke. Itu lu pertama kali lu menguji itu. Masih mahasiswa. Buset, dari mahasiswa lu udah kurang kerjaan ya? Semester 3. Semester 3, oke. Semester 3 itu dah waktu itu masuk ke MK, masuk Kompas kan. Terus? Masuk Kompas. Akhirnya kan dikabulin tuh, jadi pasal itu dimatikan. Tapi lu bukan yang mahasiswa yang menggugat soal batas umur.
Aduh, ya itu. Soalnya itu mahasiswa juga tuh gue denger. Saya nggak dibayar lagi. ada. Itu sebenarnya aku sempat jadi kan ada yang minta hal yang sama kan. Aku sempat jadi orang kuasa hukum orang lain yang minta yang sama. Nah, Minta hal yang sama. Jadi kan dia kan orang penggugat ketiga. Keempat ya. Keempat. Yang 1, 2, 3 saya pernah jadi kuasa hukum di penggugat pertama. Oh, dan nggak lolos. Karena waktu itu kan yang penggugat pertama itu tidak memakai taktik lah, makanya saya pun begitu sudah selesai berkasnya saya stop dengan penggugat pertama ini, sebuah partai lah. Oh, tapi maksudnya si penggugat pertama nggak berhasil kan? Nggak berhasil. Oh, soalnya nggak di-backing paman. Sebuah partai maksudnya. kebencian terhadap pemerintah tuh ini Anda ya? partai yang ketua umumnya saudaranya wakil presiden. Partai itu. Kuasa hukumnya elu. Iya, partai mawar itu. Tapi saya stop begitu berkas itu selesai, stop. Udah. Oh ya. Gitu. Ya. Terus kasus apa lagi? Melaporkan paman juga pernah. Melaporkan paman. Jadi Anda juga yang bikin paman ini jadi kehilangan jabatan ya? Ya saya laporin 3 kali pernah. Tapi prosesnya gimana? Itu kan ke yang akhirnya dibuat mahkamah kehormatan kan? Iya. Itu juga pernah. Gara-gara ini anak itu. Oh gila. Keren banget nih. Ternyata dia dalang dari segalanya ya. Ini nih putusan yang terakhir kemarin nih. BTW kita syutingnya tanggal 21 nih. Baru keluar putusan soal pilkada. Anda ikut andil juga? Enggak. Enggak, kali ini enggak? Soalnya agak aneh juga sih ngeliat putusan itu. Nanti kita bahas lah. Agak aneh mau dibahas dulu. Ini dibahas dulu. Bahas langsung aja lah. Bahas. Jadi memang itu adalah suatu kejelekan dari MK. Anda bilang MK jelek loh. Kejelekan, bukan MK-nya jelek, kejelekan dari dia. Salah satu sifat jeleknya. MK itu sering kali main aman. Oke. Main aman. Jadi putusan itu kan sebenarnya ada 2 bagian penting. Satu pertimbangan. Kenapa hakim membuat putusan seperti itu namanya pertimbangan. Dan yang satu lagi adalah amar putusan. Amar putusan itu adalah kekuatan mengikat, kekuatan eksekusi dari putusan itu. Pertimbangan dan amar. Dalam praktek yang memiliki kekuatan mengikat adalah amar putusan. Itu sama MK, putusannya ditolak. Yang batas usia 30 tahun itu. Permohonannya ditolak. Pertimbangannya bilang harus 30 tahun pada saat pencalonan. Ditolak. Tapi putusannya. Jadi MK tuh main aman. Mereka tuh bilang harus seperti ini, tapi mereka tidak memberikan kekuatan eksekusi pada putusan itu. Akibatnya itulah yang kemudian tadi tadi siang di DPR bilang, ini yang putusan MK amar putusannya ditolak. Jadi kita nggak perlu patuh. Dan itu nggak salah. Memang tidak salah karena MK-nya sendiri main aman. Harusnya dia kalau mau itu memiliki kekuatan hukum mengikat, dia mengabulkan. Jadi dia melempar bola aja ke masyarakat dan KPU. Dan seringkali kayak gitu. Selalu, lebih tepatnya selalu seperti itu. Loh, tapi yang batasan umur presiden enggak selalu itu. Batas umur presidennya? Yang pencalonan wakil presiden itu. Itu kan kasus tersendiri itu pasang badan banget kayaknya. Iya, itu tersendiri itu. Ya, tapi maksud gua ini kita bicara soal MK sebagai satu institusi politik or hukum ya, or apapun lah dalam definisi lo itu. Kenapa akhirnya dia punya DNA yang selalu lempar badan dan semacamnya itu sejak kapan dan kenapa gitu sebenarnya? Kalau saya lihat sejak periode kedua Pak Jokowi sih. Sejak periode kedua ya. Jadi banyak sekalipun perkara saya ini putusan ditolak. Tapi dia mengamini sebenarnya. Oh ini bener nih sebenarnya nih. Benar. Lo, gitu. Jadi dalam pertimbangannya dianggap benar. Tapi putusannya ditolak. Jadi contohnya waktu itu undang-undang terorisme yang baru disahkan tahun 2018. Dia dibilang BNPT memiliki kewenangan untuk melakukan deradikalisasi. Tapi nggak ada definisi deradikalisasi ini bentuknya seperti apa dan siapa yang bisa dianggap radikal. Makanya kan mahasiswa pada demo tuh. Saya uji ke MK, saya minta MK menyatakan radikal di sini spesifik kepada radikal untuk berbuat tindakan teroris. Pertimbangan MK bilang kami setuju. Radikal yang dimaksud adalah radikal teroris. Karena itu BNPT tidak boleh menindak orang selain di luar radikal teroris gitu kan. Putusannya ditolak. Permohonan lu tapi ditolak. Iya, nggak ngerti saya. Tapi pertimbangannya menerima. Bilang begitu, kami setuju Lucu karena ini ya? harus dibatasi supaya tidak melebar, maka ini adalah radikal untuk terorisme. Tapi setelah putusan itu kan berarti maksud gue pertanyaannya gini. Jadi sebenarnya apa yang bisa membuat bahwa gugatan itu bisa berhasil atau tidak gitu? Apakah emang harus ada political driven-nya atau
ada momentum krisis sosial apa atau apa gimana gitu, Bos? Memang kan pengadilan walaupun dia lembaga hukum, tapi di Amerika pun pengadilan lembaga politik kan. Iya, betul. Di sana aja lebih parah. Bisa kelihatan dari mana hakimnya Republikan, mana yang Demokrat. Sama lah di Indonesia juga sebenarnya hakim-hakimnya sudah terideologi, Udah punya preferensi politik preferensi politik sendiri. Makanya memang jika saya lihat selama ini dikabulkan, yang memang hakim-hakim yang mengabulkan itu mungkin karena memang ada dari awal sudah setuju begitu, dari awal sudah setuju atau dari awal emang bawaannya siapa gitu. Nah, itu termasuk. saya no komen. Itu termasuk ada lah. Itu Jadi ada orang ada satu memang karena ada kedekatan preferensi ideologi politik tertentu, ada karena bawaan aktor politik tertentu gitu. betul. Pengaruh. Oke. Memang ada beberapa hakim yang kita lihat dekat dengan siapa itu kan ketahuan, udah dan sudah dilaporkan beberapa kali tapi nggak ditanggapi juga. Tapi kan emang jadi wajar kan, karena kan hakim MK 9, 3 dari pemerintah, 3 dari presiden, itu kan ya? Gimana sih, lupa Ya, gue? 3 dari presiden, 3 dari MA, 3 dari DPR kan, maksud gue mereka pun secara pemilihan dalam tanda kutip tuh udah di oh ini gacoan gue gitu nggak sih? Memang sebenarnya wajar ya. Awalnya waktu periode pertama Pak Jokowi hal tersebut wajar. Tapi begitu periode kedua ini ada desakan lebih kuat dari pemerintah begitu. Yang contohnya itu ada hakim ditendang kan. Karena waktu itu yang uji cipta kerja kan saya juga tuh. Saya kuasa. Oh, Anda juga terus. Wow. Cipta kerja. Bapak banyak kerjaan ya, Pak, ya, ternyata Bapak ini ya. Cipta Bapak kerja. tetap banyak acara ya? Di callback lagi dong. Waktu itu mewakili masyarakat sih, dan Ya. masyarakat adat dikabulkan kan. Cipta kerja dinyatakan inkonstitusional kalau tidak direvisi 3 tahun. Wah anjir, bye-bye lu balik abis ini lu. Hakim yang mengabulkan kan 5-4 tuh. Salah satunya itu wakil ketua MK namanya Aswanto. Oh, dia ditendang. Ditendang dari MK sama DPR, digantikan oleh Guntur Hamzah. Oh iya, Nah. tadinya dia jagoannya DPR kan? Iya, dia dari DPR. Ditendang karena DPR nggak terima. Bahkan secara terang-terangan DPR bilang, ya kami gantikan karena dia matikan produk DPR, kata Bambang Pacul. Ya, Gantikan. bos Korea emang suka berkomentar kayak gitu ya? Iya, sering frontal banget. Jadi Frontal diganti. Terus saya ke MK, saya minta supaya menyatakan bahwa penggantian itu tidak sah. Nah ini lagi, putusannya ditolak, pertimbangannya mengamini pergantian itu tidak sah. Bahkan hakim MK-nya yang diganti pun mereka tidak mengamini di putusan loh, mengamini di pertimbangan. Anda tuh dibayar siapa? Banyak banget guji, banyak banget guji sampai kayak gitu kok diuji ya? Saya kan mikirin MK ini harus dibenahi lah, yang buruk-buruknya lah. Saya menguji itu, saya minta supaya jangan sampai ini kan merongrong kemerdekaan hakim. Nah itu, saya uji tapi pertimbangannya dikabulkan, putusannya ditolak. Nah, putusan itu tiba-tiba ada yang mengganti kata-katanya. Si Guntur Hamzah mengganti kata-katanya. Saya laporkan ke Dewan Etik dan Guntur Hamzah dinyatakan bersalah, kena sanksi teguran. Waktu itu ada kasusnya 2022 ya, 2023 Februari. Itu kan sampai viral 3 minggu ya. Ada sulap putusan MK. Oh, Itu kasus saya. itu gara-gara lu juga? Ya itu. Bahaya juga kan? Akhirnya Pak Guntur Hamzah dinyatakan melanggar etik karena mengganti putusan itu, tapi cuma teguran aja. Nggak ada sanksi apa-apa. Nggak ada. Nah, sampai sekarang kan masih juga. Ya, tapi beliau sudah berbenah diri lah, saya lihat. Wes gila, gara-gara lo jadi beberapa diri ya. Soalnya aku lihat dia jadi lebih jadi serius sekarang, serius banget dalam beberapa. Atau jadi mainnya lebih cantik kali ya? Saya nggak ngomong gitu. Saya nggak ngomong gitu. Aduh, gimana kalau dituntut sama hakim MK? Gimana? Diadilinnya di mana ya? Ya, waktu itu aku sampai masuk Hotman Paris Show kan. Ditanya Bang Hotman, kamu pingin Guntur Hamzah mengundurkan diri nggak? Wah, saya nggak ada komen dah. Saya nggak komen itu. Tapi pernah sampai begitulah. Tapi enggak, maksud lu hobi lu ini aja gua anggap hobi lah ya. Passion lu ini melakukan uji material terhadap banyak undang-undang ini kenapa sih sebenarnya? Apa sih driver? Apa yang mendorong lo? Iya, mendorong lu, driver lu tuh apa sih sebenarnya? Kan sebenarnya kita punya pendapat. Terutama masih hukum dong punya pendapat. Pingin dong pendapat kita itu diterapkan. Ya. Diterapkan. Kalau benar dikabulkan, kan ada yang saya dikabulkan, kan saya nunggu pendapat saya benar. Tapi saya kecewanya karena gitu, banyak pendapat saya ternyata benar, di pertimbangan ditolak. Jadi aku pingin pendapatku aja, maksudnya menguji nih pendapatku benar apa enggak. Jadi lu
Lu nggak punya Twitter ya emang ya? Kan orang biasanya kalau punya pendapat kan tinggal nge-tweet ya. Dia langsung nguji materi lu. Ini saya berarti mainannya mainan mahal, mewah. Mainannya mewah banget lu. Masih kalau gue punya pendapat dia masukin Twitter lah. Dia masukin ke MK aja. Aduh bener-bener. Soalnya banyak loh hal awam kayak misalnya gini. Gimana? Bro kalau misalnya sengketa sama perusahaan ya. Misalnya bro pakai jasa taksi online deh. Bro tuh misalnya di Aduh gua kayaknya bukan anak PSI. Mamat juga. Mamat tuh. Bro. Bang Mamat ya, Bang Mamat ada Mamat tahu kan Tiras. Bang Mamat ada masalah sama misalnya pas lagi naik taksi online ada masalah lah. Bang Mamat tuh nggak bisa bersengketa sama mereka. Jadi di peraturannya mereka itu ketika term and condition ketika kita kan nggak pernah baca tuh term and condition. Pasti enggak langsung dong. Checklist aja kan. Ternyata di term and condition itu mereka nulis kalau ada sengketa dengan kami tidak boleh digugat ke pengadilan. Dah kok gitu? Di term and condition gitu bolehnya bawa ke BANI, Badan Arbitrase Nasional. Sekarang dan BANI itu biayanya ya? lebih mahal. Bisa sampai 1 miliaran. Jadi orang untuk kasus kecil pun bisa sampai miliaran. Memang di requirement mereka meminta 20% dari nilai sengketa gitu loh. Kalau di muka? Iya. Di muka? Iya. Udah gila. Di BANI, BANI-nya institusi BANI-nya. Iya maksudnya kalau dibuka kalau menang atau kalah baru harus di muka. Harus di muka. Jadi tuntutan 1 miliar tuh harus pegang 200 juta. Iya. Buset. Makanya itu orang nggak tahu kan itu. Jadi kalau kita bersengketa sama taksi online, kita nggak bisa gugat mereka ke pengadilan. Jadi kalau kita kenapa misalnya ada kecelakaan atau apa nggak bisa. Itu saya bawa ke MK, saya minta MK menyatakan klausul seperti ini bermasalah karena merugikan kita konsumen. Saya uji Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diterima? Ditolak. Ditolak. Oh ternyata Bapak juga banyak ditolak aja. Tapi pertimbangannya bilang lagi emang bener ini bermasalah. Tapi dia bilang yang harusnya membenahi pemerintah. Tapi ini kan potongan-potongan kecil tuh dari berapa kasus-kasus itu ya. Tapi gue mau tahu deh stepnya nih sebenarnya kalau mau ngajuin gugatan ke MK tuh gimana sih bro? Step-stepnya apa? Ya kita harus daftar dulu apa-apa gitu. Gue benar-benar nggak tahu makanya gue nanya. Oh iya. Kita harus pikir apa yang kita dirugikan. Oke. Kita harus mikir apa yang kita dirugikan. Terus baru kita bikin berkasnya, terus daftar. Teknisnya gimana sih? Bikin berkas ngetik. Berkasnya tuh dalam bentuk apa? Dalam argumen. Argumentasi. Apa kita? Kayak apa sih? Kayak makalah, apa kayak paper, apa kayak apa? Gue beneran. Iya beneran kita bego banget kali ini nih. Kok mahasiswa itu kok bisa diterima? Nah ini yang contohnya yang dikabulin ya. Yang dikabulin. Jadi waktu kemarin ada organisasi advokat, itu ketuanya tuh 3 periode. Oke. Oh, dia organisasi advokat yang mana nih? Nah, saya sebut nama lah, ini kan putusan ya. Oh iya. Pak Ot Pradi. Oh, Pradi yang mana? Pak Oto Hasibuan. Oh, itu kan tadinya di undang-undang di aturan dasar itu cuman boleh 2 periode. Oke. Pak Oto ini udah sampai 3 periode. Oke. Sampai 3 periode, itu banyak yang nggak terima sampai Pak Hotman keluar dari Pradi kan. Bikin sendiri. Iya. Oh, itu yang menyebabnya akhirnya bikin sendiri. Iya, karena nggak terima kok kalau lu 3 periode kan aturan cuma 2 periode. Jadi diubah oleh Pak Hoto supaya 3 periode boleh. Oh, mirip. Ya, lanjut. Itu kan menghambat kita advokat muda. Yeah. Okay. Advokat muda jadi nggak bisa regenerasi kan. Ya akhirnya kita bikin berkas. Aku mau majuin ke MK, aku bikin berkas, argumennya adalah ya ini kan menghambat regenerasi, mencegah pergantian kepemimpinan, tidak ada pengawasan, dan advokat itu sebenarnya adalah posisi yang sama dengan polisi dan hakim. Kita itu penegak hukum. Jadi kita tuh harus dibatasi oleh undang-undang karena kita penegak hukum. Aku bikin seperti itu. Tapi bikinnya tuh teknisnya kayak apa bentuknya? Ya argumentasi aja. Kayak kalau kita debat misal, argumentasi pertama, ini menghambat regenerasi, baru kita jabarin kenapa menghambat regenerasi. Argumentasi kedua, ini ini sangat abuse of power karena begini, ketua umum adalah posisi yang strategis. Ya, tapi maksudnya ada pembukaan, ada apa segala macam. Ya itu berarti posisinya setiap argumentasi lo itu harus dikaitkan sama pasal apa argumentasi bebas? Dikaitkan dengan UUD. Oh sama undang-undangnya. Undang-undang dasar. Nggak boleh dikaitkan dengan menurut Machiavelli atau menurut Aristoteles gitu. Boleh. Gitu. Kan kita lihat pasal di UUD nih, pasal UUD misal bilang pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas jaminan perlindungan hukum yang adil. Adil itu bagaimana menurut Machiavelli, bagaimana kalau menurut Roscoe Pound, bagaimana? Kalau menurut Al-Quran. Boleh, banyak boleh. Bisa juga itu. Bisa juga. Bahkan hakim pun buat putusan pakai mengutip Al-Quran juga ada. Oh, ada. gitu. Oh, boleh. Nah, udah nih jadi berkas nih. Jadi berkas. Terus mana itu berkas? Masukin ke MK. Email apa langsung? Dua-duanya.
Oh, dua-duanya pertama di email. Soft copy dulu, baru kemudian berkas fisiknya. Nah, lu taruh mana? Satpam apa resepsionis atau mana nih? Ada penerimaannya. Oh, penerimaannya. Nah, itu yang penerimanya tuh badannya tegap nggak? Dokter. Oh gitu ya? Penerima berkas di MP itu dokter loh. Oke. S3. Maksudnya lucu aja S3 kerjaan di MK kerja cuma nerima berkas. Nah, nerima berkas nih. Iya. Nah, berkas datang tuh diapain tuh berkas? Diperiksa lengkap Baca nggak? tuh. Lengkap nggak? Nah, lengkapnya apa? Dianggap lengkap tuh apa aja kelengkapannya Ya, berarti? misalnya kayak kita udah tanda tangan belum? Pokoknya lengkap formalitas aja lah. Oh, berarti ada syarat formalitasnya apa deh kalau gitu? Formalitasnya ngerahin KTP, lu penggugat, terus berkasnya, berkas buktinya apa? Buktinya undang-undang yang dipermasalahkan. Bukti undang-undang doang. Kalau apa kayak referensinya Boleh. Atau tapi maksudnya yang perlu ada adalah undang-undang dan KTP. Minimal. Nah, tuh dipelajari kira-kira berapa lama tuh? Enggak, dianggap lengkap dulu dong. Dianggap lengkap itu saat itu juga. Kira-kira 1 jam 2 jam lah di. Oh, udah ada itu lengkap nih. Gitu. Ya udah lengkap. Kalau kurang ya disuruh pulang lengkapi lagi besok. Cepet ya tapi ya, nggak kayak begini. Nggak bikin apa? Nggak lanjut. Terus sudah ya nanti keluar jadwal sidang kira-kira 2 minggu setelahnya. Oh langsung dinyatakan lengkap langsung di sidang. Jadwal sidangnya 2 minggu setelahnya keluar jadwal. Oke. Nah, tapi maksudnya berarti semua berkas yang dinyatakan lengkap pasti disidangin, iya, pasti dapat jadwal sidang. Pasti sidang. Lah kalau ada orang yang tiba-tiba, makanya lu banyak banget ya, gampang banget ternyata ngegugatnya ya. Kenapa? Iya, maksudnya kenapa lu sebanyak itu menggugat karena semudah itu juga ternyata. Ya karena memang dia memberikan kemudahan bagi rakyat. Iya, ya bagus juga sih. Lanjut. Bagus aja. Terus 2 minggu dapat 2 minggu dikabarin dapat jadwal. Berarti nggak diterima Sabtu, terus tiba-tiba sidangnya Senin gitu. Nggak kayak gitu dong. Kecuali ada kasus khusus ya, kesan yang gitu ya. Tapi nggak kayak gitu. Nah, tuh di sidang tuh isinya siapa aja tuh biasanya tuh? Nggak, jadwal sidang biasanya berapa lama dari 2 minggu itu biasanya? 2 minggu kan kalau jadwal sidang. Terus sidangnya seminggu lagi. Oh, berarti 3 minggu tuh kira-kira? 3 minggu kira-kira paling cepat langsung. Paling cepat tuh 3 minggu, bukan 3 hari kan? Lanjut. Nah, terus itu khusus sudah dibilang kasus itu khusus. Udah itu khusus. Nah, langsung tuh, deng. Terus pas pada saat sidang lu ada siapa aja ngapain aja? Di depan siapanya dulu baru ngapain? Dari 9 hakim itu 3 yang menyidangi. Oh, 3 doang? Awalnya 3 dulu. Oke. Awalnya 3. Itu kita bisa milih apa? Nah, mereka udah. 3 hakim. Kita bacain depan mereka. Apa yang jadi apa yang jadi tuntutan? Iya, dibacakan. Terus habis itu mereka kasih pandangan terhadap argumen ini, apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, karena kadang-kadang kan orang banyak yang mereka nggak berani ngelawan pemerintah gitu. Makanya di MK ini diberikan kemudahan untuk melawan pemerintah. Oh. Kan prinsipnya gitu, kita melawan negara. Iya, betul. Makanya beda sama pengadilan biasa. Kalau pengadilan biasa nggak dikasih masukan, langsung face to face kan. Tapi kalau di MK karena prinsipnya ngelawan negara dan banyak yang takut, ya tentu diberikan kemudahan, dikasih masukan. Oh, argumentasinya mungkin sebenarnya argumentasi nggak boleh sih, dia ngasih masalah prosedural sama masalah kamu mengalami nggak kerugian yang terjadi, kerugiannya. Kalau nggak ngalamin kan nanti kami nggak bisa mengabulkan gitu. Tapi itu pembacaan aja, maksudnya lu belum menghadirin saksi belum baru baca. Tambahan. Kita baca ditanggapi sama mereka. Oke, terus habis itu habis itu sidang kedua perbaikan sesuai dengan masukan dari mereka. Itu ada yang nonton nggak sih kalau gitu? Kan boleh diakses di YouTube. Boleh, oke, lanjut. Terbuka. Tapi yang sidang kedua tuh termasuk misalnya tambahin saksi gitu-gitu nggak? Nah, setelah sidang kedua baru mendengarkan keterangan presiden. Oh, presiden? Presiden diwakili dan kan pembentuk undang-undang DPR dan presiden. Kita nguji undang-undang kan. Jadi presiden dan DPR diminta memberikan keterangan. Itu di sidang kedua apa ketiga? Sidang ketiga. Kedua tuh cuma perbaikan dong udah selesai. Makanya saya pernah cuma 5 menit. Oh gitu. Karena cuma bacain perbaikan, oke diterima ya. Ketok palu buat ngesahin bukti. Oke, terus tutup sidang ketiga mendengarkan keterangan DPR dan presiden. Itu bisa diwakili siapa? Pengacara negara ya? Enggak, presiden diwakili biasanya Kemenkumham. Orang Kumham. Bukan pengacara negara berarti. Terus lanjut. Kalau DPR diwakili oleh anggota dewannya sendiri. Siapapun itu. Biasanya Arteria Dahlan. Dan dia itu saya tuh kagumnya, dia tuh pernah ngomong di podium bacain berkas itu 6
5 jam sendiri berdiri. Nggak Dia langsung, emang nggak boleh diwakili? Nggak harus anggota dewan langsung. Oh, siapapun yang mau sebenarnya. Ya dari dewannya siapa yang mau? Apa tuh komisi tertentu? Harus dari komisi tertentu? Enggak, tergantung misalnya kalau yang isunya ya? iya isinya. Oh, gue pikir dari komisi hukum itu enggak ya? Komisi 3 ya. Tapi Iya, biasanya memang arteria. Oh, oke. Biasanya Lucu memang juga, arteria. dia kerjanya berarti nongkrong di MK ya? Buat gue Ya itu makanya saya- tuntutan. Pertanyaan gue tuh dapat duit gak sih? Apanya? Dapat lah Siapanya? pasti. Arterianya kalau lagi acara Dapat. oh dapat. Kan tugas negara. Oke, Tugas negara. lanjut. So. Hakimnya juga dapat setiap Oke. kali sidang dia dapat. Oh, malah seneng ya insentif. kalau Seneng sidang ya, ya? makin banyak Dapat makin insentif. banyak ya insentif. Malah saya pernah ngitung anggaran, budget anggaran. Saya ngitung per sidang itu budget anggaran MK 1 miliar. Per sidang lo. Buat perkara. ngeladenin, buat ngeladenin Perkara. lu doang. Udah Wah, berapa lu miliar jangan uang lu negara suruh habis MK. buat ngeladenin. Wah, lu. Proyekannya Wah. MK lu. Iya, ternyata kita baru tahu ya. Agenda Ternyata lu. dia agendanya dari MK sendiri. Nggak Ayo dong ada. bikin tuntutan yang banyak biar keluar dan lain. Nah, kalau online 500 juta. Kalau Oke. waktu Covid tuh, saya ngitungin tuh ini, wah gila ya MK anggarannya 500 juta kalau sidang online nih 1 miliar kalau sidang fisik. Kalau Oke. saya nggak salah ngitung ya, tapi ngitungnya Lanjut nih, udah nih, Ya, selesai pembacaan kas. Ini banyakin potong-potong aja. Apa lanjut? terus habis itu mendengarkan keterangan DPR Presiden kan. Habis itu Sidang manggil ketiga tuh. saksi ahli. Itu sidang keberapa? Sidang ketiga Sidang juga? berikutnya. Sidang keempat? Biasanya nih yang jadi masalah DPR Presidennya nggak langsung datang, jadi minta ditunda lagi sidang berikutnya, ditunda lagi. Ya tapi maksudnya itu masih dalam masuk sidang keempat Ketiga, ya? sidang ketiga, Ketiga. sidang ketiga. Nah, Terus itu habis itu saksi ahli itu sidang keempat. Itu yang lo kita yang request apa dari lembaga yang kalau saksi? Kita punya hak buat mengajukan. Oke. Yang Siapa yang tapi bayarin? DPR sama Siapa Kalau yang dari bayarin? kita ya kita bayar sendiri dong. kalau DPR bayar sama sendiri, presiden oh. berhak juga. Berhak juga, dan mereka sering manggil ahli, Terus mendengarkan saksi ahli nih. mendengarkan ahli. Terus Ya, wow. Terus habis itu udah hakimnya nanya-nanya kan ke Ahli. ahlinya. Ah. Terus sidang ke-6 tadi sidang berapa ya? Empat. Keempat ya. Nah, Sidang kelima. ke-5 kesimpulan. Itu nggak hadir lagi, cuman ngasih berkas aja. kesimpulan siapa? Kesimpulan kita semua masing-masing. Oh. Kita ngajuin kesimpulan lagi. Kita buat kesimpulan. Kita sendiri buat kesimpulan. Iya, buat kesimpulan. Maksudnya kesimpulannya? Kesimpulan dari kita hasil sidang ini menurut kita gimana sidangnya. Nih beres nih ada ini ada Oh apa ini gitu, oke. kayak gitu. Noted gitu. Kayak gini, setelah mendengarkan ahli dari DPR ternyata terbukti bahwa begitu. Setelah mendengarkan ahli dari pemerintah ternyata terbukti bahwa begitu kesimpulannya. DPR juga ngasih, DPR Presiden ngasih, kita ngasih. Terus putusan setelah itu. Nah, Kelima habis putusan. langsung putusan, setelah kesimpulan langsung putusan. Setelah kesimpulan langsung putusan. Nah, habis putusan baru di konferensi pers tuh biasanya tuh apa gimana? Iya, iya. Tapi maksud gua tahapannya tuh biasanya secepat itu ya emang. Lah ya, prakteknya enggak. Itu kan saya bilang bisa aja Step-stepnya itu, stepnya. dana. Bisa aja ditunda karena DPR nggak datang. Enggak, tapi maksudnya kelima step ini kita anggap step lah ya. Itu bisa dilakukan dalam 1 hari, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa lah. Bukannya kejadiannya 1 hari ya. Terus pertanyaan gua nih, ini pertanyaan kepo ya, kepo. Kan sidang tuh sampai hakim-hakimnya datang tuh, yang 3 orang lah, 9 orang lah, apapun Oh itu. iya, gitu. iya. Terus? Tapi lotnya tuh orang yang bikin aduan di MK sebenarnya seberapa banyak sih? Kalau misalnya itu apakah ada 3 gugatan, 4 gugatan, atau berapa gitu? Yang lo perhatiin? Setahun cuma 100. Wajir, dikit banget. Setahun. Dikit berarti. Iya. Lu berapa biji setahun? Lu 10-nya lagi. Setahun cuma 100 waktu 2018 ya. Ya. Kemarin mungkin tahun kemarin karena ada menguji undang-undang pemilu kan Ya. banyak. Oh. Bisa sampai 200 ya. Tapi karena Iya. pemilu tuh undang-undang pemilu. Tapi tahun ini aja yang tadi putusannya putusan 70 kan? Iya. Berarti baru 70 dong. Baru 70. Iya. Oh, 70. Dikit juga Sampai berarti ya? baru sampai bulan Agustus Karena orang kan baru memang 70. itu, karena orang tidak berani melawan negara. Oh. Jadi Makanya gitu guys, ada cara baru buat melawan negara. Lewat situ ya mendingan ya? orang takut kan, apalagi lawyer pun takut karena Ah. banyak lawyer ya kalau kita ngelawan negara nanti BUMN nggak mau jadi klien kita. Nah, terus kita Makanya misalnya saya nggak pernah megang BUMN karena nggak ada yang berani. Nggak ada berani. Iya. Nggak ada yang berani. Ih, sedih juga ya Mas Sabar ya kamu ya. Ya, sebenarnya belum dapat aja. Ntar kalau udah megang BUMN udah nggak ngurusin lagi. KMK udah nggak pernah KMK dia. Ah, Oke, berarti bisa dibilang sangat minim lah ya. Sangat minim. Sangat minim itu. Tapi sebenarnya idealnya itu MK itu harus baik yang gugat apa enggak kalau dari lo? Ya kalau kita ngomong jujur memang negara ini masalahnya banyak atau dikit. Ah, oke. Ya masalahnya kan banyak dan banyak hal yang memang penting buat diperkarakan tapi nggak diperkarakan. Tapi masalahnya kalau banyak gugatan KMK berarti menandakan bahwa emang kualitas undang-undang kita buruk dong. Iya kan DPR aja memang hasil penilaiannya itu kan berapa produksi dalam setahun? Nah,
Berapa produksi sementara ada undang-undang yang nggak ada muatan politiknya tapi penting, kayak contohnya tuh undang-undang kebendaan. Jadi itu udah dari tahun 70 sampai sekarang nggak disasahin. Padahal itu penting. Dari tahun 70? Ya, undang-undang hak kebendaan. Sampai sekarang nggak disasahin? Iya. Undang-undang pilkada? Nggak parah ya. Mau cuma 3 hari nih kayaknya. Nanti kira ditangkep, nangis, permintaan maaf. UU pemilu sama pilkada itu paling sering direvisi. Sama undang-undang MD3. UU mereka sendiri. Nggak, tapi tadi dulu deh, sebelum lanjut ya. Gue penasaran aja. Kan pada saat kesimpulan terus putusan. Nah, yang memutuskan tuh 3 hakim itu. 9-nya datang. Sejak mendengarkan DPR dan Presiden itu udah 9 hakim. Oh, itu udah dihadiri sama 9 hakim? 9 hakim. Harus 9 atau boleh kurang? Boleh kurang. Nanti yang minimal 7. Oh, minimal 7, maksimal 9. Ya emang cuma 9 ya. Tapi minimal 7. Tapi yang mutusin nanti semua bersembilan itu. Kecuali ya kalau ada kayak paman yang tidak boleh ikut perkara kan. Mau ke situ kan arahnya kan. Udah lanjut. Mau ke situ kan saya ngerti. Udah suram masa depannya udah lah, Pak. Mau ke situ kan saya udah ngerti. Aduh, suram. Lanjut berarti tadi. Ya udah cukup saya. Antek rejim. Nggak, tapi maksudnya ini pertanyaan gue juga. Berarti yang bisa diuji cuma undang-undang atau kalau MK undang-undang. Kalau MK undang-undang. Lah yang tadi lu soal Grab itu kok undang-undang perlindungan konsumen? Oh, undang-undang perlindungan konsumen ya. Iya. Oh, pokoknya semua undang-undang itu ke MK kan ya. Kalau yang di bawahnya undang-undang ke undang-undang MA ya? Iya kan? Kayak peraturan di bawah. Peraturan apa? Peraturan gini lagi ya. Peraturan KPU. Enggak, gua enggak mau kesana. Jokesnya udah bingung dia. Karena buat saya memang tadi kalau tanya banyak masalah ya. Banyak masalah orang tuh nggak ngerti. Paling simpelnya ya. Orang tuh nggak tahu kan pasal 22E ayat 3 UUD itu bilang bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih DPR dan DPRD adalah partai politik. Ya. Konsekuensinya apa? Anggota dewan yang kita pilih tidak boleh melawan partai. Makanya kan di DPR ini sekarang kalau mereka bikin votingnya bukan perorangan, votingnya fraksi. Fraksi ini setuju apa enggak? Padahal kan nggak mungkin, misalnya dalam fraksi itu ada 10 orang. Apakah 10-10-nya setuju? Nggak mungkin kan? Belum tentu. Padahal kalau dia ngitungnya per orang, pasti yang nggak setuju mungkin bisa lebih banyak. Ya. Tapi karena pasal 22E ayat 3 UUD itu, orang nggak ngerti bahwa yang memegang kekuasaan itu partai di Indonesia. Makanya anggota DPR cuma Korea. Kayak kata Korea kan? Korea. Mana berani Korea. Karena itu pasal 22E ayat 3 pasal 22 ayat filosofinya ke sana Korea. Kalau di Amerika, partai nggak punya kuasa atas anggota dewan. Makanya Republikan bisa aja mendukung undang-undang dari Partai Demokrat kan. Bisa, iya kan? Bisa gitu. Bisa, namanya bipartisan bisa. Di Indonesia kan mau nggak mau kalau ketua umum bilang A, ya A. Semua. Karena 22E ayat 3 UUD itu peserta adalah parpol, berani ngelawan partai, dipecat kayak Fahri Hamzah. Hanya Fahri Hamzah dalam sejarah yang menang lawan partainya. Dan itu pun karena dia wakil ketua DPR. Berani nggak anggota dewan biasa ngelawan partainya? Makanya ada yang mau ngebabat partai ya. Siapa? Aduh. Bukan babat, mengontrol. Bukan mengontrol. Bukan menggunduli. Siapa ya? Aduh. Nggak, tapi ini gue pertanyaan terakhir gue ya. Posisinya kan sebenarnya ini lembaga yang bisa dibilang nggak netral banget. MK ya, dengan politik lah. Nah, maksud gua, ada gak sih memang skema atau mungkin lo udah bikin kajian di mana semacamnya, biar ini bebas nih dari intervensi politik, atau memang tidak akan pernah bisa yang namanya MK di seluruh dunia tuh bebas dari politik gitu? Nggak bisa. Karena di US aja Supreme Court-nya begitu. Di Polandia udah dikontrol semua sama parlemennya sama kayak Indonesia. Jadi memang nggak akan bisa lepas dari politik. Cuman yang lebih penting itu kan bagaimana mereka sekalipun nggak lepas dari politik punya ideologi yang konsisten gitu loh. Ketika mereka bikin, mereka konsisten. Kami dulu A, sekarang A. Amerika walaupun Supreme Court-nya dikontrol oleh parpol, tapi hakimnya kalau dia Republikan ya udah, pokoknya pendapatnya adalah pendapat Republikan, konservatif terus. Demokrat pendapatnya progresif terus. Di Indonesia kan tergantung kepentingan mana. Kemarin bilang A, sekarang besok bisa bilang B. Bisa berubah pendapat dengan 180 derajat dalam sekejap. Nah, itu gimana tuh caranya menurut lo untuk supaya kita punya hakim-hakim yang kuat secara ideologi itu? Memungkinkan nggak? Kalau atau nggak tingkat optimisme lo berapa persen kita bisa
melakukan itu dan caranya apa gitu? Apakah dari rekrutmen politiknya, rekrutmen Tapi MK MK itu cuma gitu? bisa dipilih dari hakim kan? Maksudnya? Hakim MK itu, hakim MK itu cuma boleh. Gua kalau ada anak tuh diskusinya tuh udah maju ke belakang itu bagus. Enggak, maksudnya hakim itu cuma boleh dipilih dari hakim kan? Gimana Dari sih? hakim. Apa maksudnya nih? Ya maksudnya nggak boleh orang biasa tiba-tiba jadi hakim MK kan? Pokoknya profesor hukum, dokter hukum. Dokter hukum minimal. Syaratnya itu? Saya dokter hukum, udah pengalaman di bidang hukum, kalau nggak salah, saya nggak salah ingat 15 tahun. Terus kemudian umurnya minimal 50. Oh, ada umur minimal? Minimal. Nah, itu juga sering diubah-ubah. Pernah 45, pernah 40, pernah 50. Mereka ubah-ubah sendiri oleh... Tapi maksudnya, DPR. maksud gua, dia tuh nggak pernah jadi hakim boleh? Boleh. Oh. Itu pasal di ISRA dari wakil ketua MK sekarang itu akademisi profesor. Oh gitu, itu coba berarti jawabannya sebenarnya. Tapi lo berminat menjabat di MK? Ya, tergantung nanti saya menjabat untuk membela kekuasaan atau membela rakyat. Nah, saya sudah di belakangnya kalau bela kekuasaan saya mau. Kalau bela rakyat ya. Lu udah profesor hukum belum kan belum? Enggak dokter. Oh dokter, lu udah dokter? Belum lah, belum. Oke. Ya maksudnya soalnya yang saya dengar ya, beberapa hakim yang tadinya konsisten gitu ya, membela hak rakyat, mereka ditekannya parah. Ditekannya. Jadi ya saya pikir ya udah kalau saya masuk kekuasaan, saya nggak mau munafik lah. Ya. Kalau kita masuk kekuasaan kan kita harus nurut pada yang lebih kuat toh. Ya daripada kita ditekan seperti yang konsisten itu, ya saya pasti akan tergoda. Pasti lah. Fair jujur aja. Sampai sekarang aja nggak dikasih kue aja. Sebenarnya intinya itu aja ya. Lucu lagi lo. Tapi maksudnya jujur, karena memang yang saya dengar kalau dengar putusan 90. Berarti semiris itu ya ternyata ya. Karena bahkan ada yang sampai diancam akan dipolisikan. Dah, polisikan apa kok bisa dipolisikan? Ya kan contohnya kita orang hukum memang ada yang orang hukum saya ragu kalau ada orang hukum bilang dia bersih. Jujur aja. Sekecil apapun pasti pernah lah. Iya, termasuk kayak masalah KK dan KTP itu ya. Tahu maksud gua ngerti ya arahnya kemana? Masalah hukum. Tahu. Ya pasti ada lah. Kayak waktu itu ingat nggak Pak Abraham Samad? Ya, itu maksud gua. Iya. Yang kasusnya agak-agak aneh gitu. Kasus masalah KK dan KTP kan? Iya, tiba-tiba dipidana karena pencurian burung. Gara-gara itu kan? Iya, itulah. Makanya pasti ada aja. Sulit lah memang. Kalau di kekuasaan kita mau independen, dihajarnya habis-habisan. Pasti lebih ngerti lah. Saya nggak mau apa-apa. Oh nggak mau, lagi mau. Udah cukup. Ada senior saya, maksudnya yang jauh lebih hebat dari saya, pernah jadi lawyernya Yusuf Kala. Jadi Yusuf Kala waktu itu mau jadi wakil presiden lagi kan, karena udah nggak bisa, diuji ke MK. Dia lawyernya nih, senior saya. Wah, saya nanya ke dia, kok abang nggak mau sih jadi, emang abang nggak pernah ditawarin kekuasaan? Pasti pernah dong, sehebat abang pernah jadi lawyer Yusuf Kala. Terus kata dia, Mas, saya kalau ditawarin kekuasaan cuma mau satu, jadi dubes saya nggak mau mikir Indonesia lagi, masalahnya kebanyakan. Kayak gitu dia bilang. Gitu. Nggak mau di Indonesia lagi. Kesimpulan, Cok. Kesimpulan ya. Bingung sih gue sebenarnya, harus berharap ke siapa lagi aja tiba-tiba gitu. Kan tiga trias politika semua kok kayaknya udah bekerja sama aja. Ya tapi poinnya sih sebenarnya gue jadi dapat satu insight bahwa ternyata gugatan ke MK tuh agak sedikit lebih mudah ya dibanding melakukan gugatan perdata, even kayaknya yang masih mesti mensupport banyak data dan datanya bahkan bukti-buktinya tuh harus sangat detail gitu, banyak yang nggak bisa diterima gitu. Ya, gue bingung beneran serius. Karena akhirnya mau berharap sama institusi MK kan sekarang orang banyak berharap, lagi berharap sama institusi MK setelah putusan nomor 60 dan 70 ini kan. Tapi lu bilang juga benar, maksudnya pasti mereka dapat tekanan lah ya dari si pembuat undang-undang atau orang yang lebih berkuasa gitu, mau nggak mau kan. Makanya bisa terjadi hal yang aneh-aneh. Ya, sehat-sehat terus lah MK. gitu. Ya. Bingung gue bisa. Kalau gue sih, gue sadar betul lah, maksudnya institusi apapun, bahkan institusi agama juga nggak akan bisa lepas dari politik. Anda mau ngomong izin tambang kan pasti? Tidak, saya tidak kesana. Anda mau ngomong izin tambang? Gak akan pernah bisa kan. Dan selalu akan bicara soal bagaimana kita rekrutmen yang meritokrasi apa dan semacamnya, itu pun juga berat kita lakukan kan sebenarnya kan, poin itu. Bahkan mungkin di MK yang levelnya jadi pintu gerbang terakhir pembela masyarakat pun juga ada problem.
Tapi setidaknya gue yakin dan ngerasa optimis banget nih bro ke depan gara-gara lo pernah berapa kali menang maupun kalah di MK. Maksud gue ini sarana yang sebenarnya menarik nih sebenarnya bagi anak-anak muda kan. Untuk ketika lo demo, lo ngebawel di sosmed apa dan sebagainya, mungkin proses-proses ini juga bisa kita lakukan gitu kan ya. Kayak gitu. Dan mungkin gue berharap sih lo bisa jadi pionir lah buat ngajakin anak-anak muda demo silakan, ngamuk di sosmed silakan, tapi proses konstitusi, proses advokasi ini harus lebih juga diutamakan gitu biar ketika ada kemenangannya jadi terbukti, karena kalau demo kan belum tentu kebukti ya bos ya. Kayak gitu sih. Jadi thank you banget Ziko lo udah mau ngobrol sama kita. Semoga makin banyak anak-anak muda di MK, jangan cuma gugatan di MK cuma 100, kok bisa 1000 ya bos. 1000 gugatan di MK yang dilakukan sama anak-anak muda. Thank you. Thank you semua. Bye.